Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Kita akan masuk ibadah raya. Kita berdasarkan firman Tuhan, Keluaran pasal 23 ayat 25. Kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, air minuman kita diberkati Tuhan. Roti makanan kita diberkati Tuhan. Dan Tuhan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Di dalam situasi kondisi sekarang ini, wabah COVID belum tuntas. Bahkan kita mendengar kabar virus ini bermutasi menjadi varian dan ada varian yang ganas 70% daya tularnya. Dan ini sudah terjadi di Inggris karena meresahkan bandara-bandara pada tutup semua. Nah, di sini kekasih Tuhan, betapa pentingnya dalam situasi kondisi begini kita membutuhkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami mau beribadah. Kami mau beribadah dan sungguh-sungguh sepenuh hati kami, sepenuh jiwa kami, seantero hidup kami. Mari Tuhan berkati ibadah saat ini. Roh Kudus mengurapi kami semuanya. Kebenaran ibadah ini kami yakini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, senang rasanya jika saat ini kita boleh bersama-sama kembali dipertemukan di dalam ibadah saat ini. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mau ngajak kita semuanya, kita mau satu hati, satu suara, kita mau meninggikan nama Tuhan kita. Amin. Sebab Dia ajaib, ajaib di dalam segala perbuatannya. Haleluya. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat dari penguatnya sungguh ada. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib.
selama-lamanya. Tuhan yang kita sembah, Dia ajaib. Amin Bapak Ibu. Percaya dan tetap yakini bahwa setiap janjinya adalah iya dan amin. Amin. Saya mau mengajak kita semuanya untuk kita boleh menaikkan pujian ini dengan segala kesungguhan. Percaya bahwa setiap janji Tuhan itu akan digenapi, bukan hanya di dalam hidup saya, namun bagi hidup Bapak Ibu saat ini. Engkau yang saat ini dalam pergumulan, engkau yang saat ini sedang berbeban berat, percaya janji Tuhan akan selalu ada bagimu. Dia akan datang menjadi penolong yang setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Amin. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
yang sanggup menolong, Yesus yang sanggup menjawab setiap pergumulan-pergumulan kami. Bapak Ibu, taruh tangan di dadamu dan satu tangan angkat kepada Tuhan. Bersama-sama dengan kami naikkan pujian ini. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Mari Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh. Aku percaya, Yes, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. katakan lagi. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Jangan ada keraguan-raguan, dengan segenap hatimu katakan aku percaya. Tuhan kami ajar. Aku ajar, Haleluya. Kau turun tangan Engkau sanggup untuk memulihkan. Yes, haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Sekali lagi katakan aku percaya Tuhan. Percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Yes. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya hanyalah hamba Tuhan yang menyampaikan. Di sini kekasih Tuhan, simpan firman itu. Firman-Nya Tuhan di lubuk hati yang paling dalam. Amsal pasal 4 ayat 22. Bagi kita yang memperhatikan, mendengar, memperkatakan, menyimpan dalam lubuk hati yang paling dalam, dan kita bisa menangkap apa yang
menjadi pesan Tuhan bagi kita. Di sini kita akan memperoleh kehidupannya Tuhan. Bahkan kesembuhan bagi tubuh jasmani kita. Bukankah ini luar biasa, ini kebenaran firman Tuhan. Dan janji Tuhan adalah ya dan amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini Tuhan, firman Tuhan akan disampaikan. Kami hanyalah alat-Mu Tuhan. Mari supaya setiap pendengar, mereka menangkap pesan Tuhan dan menjadi kehidupan, menjadi kesembuhan bagi setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan. Kebenaran-Mu sudah menyatakan, disampaikan firman, dan disembuhkan setiap mereka yang mendengar firman Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama mengenai ada Yesus, ada pertolongan. Puji Tuhan. Kita membaca dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau? Daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayang yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayang-tempayang itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya pun percaya kepadanya. Amin. Kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini menyatakan satu kebenaran hakiki. Ada Yesus, ada pertolongan. Kasih Tuhan, dalam situasi kondisi sekarang ini, dampak COVID-19 ini sangat luas, menimpa di seluruh aspek kehidupan setiap pribadi, keluarganya, pekerjaannya, usahanya. Begitu luasnya, sehingga ini menjadi pemikiran nasional juga, bahkan internasional. Virus COVID-19 ini, saudara, sungguh-sungguh meresahkan. Nah, di sini siapakah yang menjadi harapan pertolongan? Siapakah yang bisa kita mendapat jaminan yang pasti untuk kehidupan duniawi ini? Kita masih ada di dunia, bukan di awan-awan. Kita menghadapi kenyataan-kenyataan ada di hadapan mata kita. Tidak semudah itu ya kita mewujudkan apa yang menjadi begitu banyak nasihat-nasihat, saran-saran. Tidak mudah, karena kita mengalami masing-masing pribadi dengan sikon kita masing-masing. Nah, di sini kita lihat, saudara, pesta pernikahan di kota Kana ini. Namanya pesta pernikahan itu pasti dipersiapkan dengan sematang-matangnya. Itu pasti. Apalagi di dalam pernikahan Kristen itu sekali seumur hidup. Nah, kita lihat pesta pernikahan di kota Kana ini pasti dipersiapkan dengan sematang-matangnya.
Kalau perlu sampai yang the best, bahkan sampai excellent. Nah, tapi kita lihat di dalam pesta pernikahan ini, yang sudah dipersiapkan sematang-matangnya, kehabisan anggur. Nah, tamu-tamu pada datang, tentunya mempelai dan keluarga akan menjadi malu. Tetapi ini tidak terjadi. Tidak terjadi. Bahkan kita lihat dalam budaya pernikahan pada saat itu, pernikahan dalam pesta di awal yang dihidangkan itu anggur yang enak. Setelah itu yang biasa-biasa saja. Tetapi puji Tuhan, kita lihat dalam pesta pernikahan ini, di awal anggur yang enak, sampai pesta itu berjalan dan berakhir juga tetap enak. Nah, ini jelas pertolongan dinyatakan. Dan kita lihat pertolongan ini adalah mujizat. Mujizat. Dengan demikian, ada Yesus, ada pertolongan, ada Yesus, ada mujizat. Puji Tuhan. Dalam peristiwa kehabisan anggur ini, kita lihat yang lebih tahu lebih dulu siapa? Ibu Yesus. Ibu Yesus, kita lihat. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus ini begitu memperhatikan dan melihat begitu rupa bahwa pesta pernikahan itu kehabisan anggur. Pasti membuat malu sekeluarga. Dan saat itu Yesus datang kepada siapa? Apakah kepada mempelai yang sedang berbahagia atau keluarganya yang membuat panik? Ibu Yesus datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Nah, ini kekasih Tuhan. Di dalam keterbatasan kita sebagai manusia, sepandainya kita, sepinternya kita adalah manusia terbatas. Itu harus kita sadari. Jangan kita menjadi sombong. Kita menjadi sombong dengan kekuatan sendiri, menyelesaikan masalah, akhirnya malah kepahitan yang kita peroleh. Di sini, Ibu Yesus datang kepada Yesus. Nah, ini langkah pertama yang sangat-sangat prinsipil. Datang pada Yesus. Jangan datang kepada yang lain. Datang pada Yesus. Ya, berdoa. Tentunya di sini bukan kemudian kita konyol ya. Kita begitu ekstrim, kemudian tidak memperhitungkan juga hal-hal yang berkaitan dengan segala yang berkaitan kejasmanian, teknis. Iya. Tentunya kita memperhatikan juga. Tetapi pengajaran firman Tuhan ini mengajarkan supaya kita datang berdoa. Kalau memang waktu yang mendesak, bukan kemudian kita harus berdoa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kita datang pada Yesus. Yesus, tolong Tuhan. Dengan sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Banyak janji-janji Tuhan mengatakan, kalau kita ini berseru kepada Tuhan, kita setia, kita dekat dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan segera memperhatikan. Nah, di sini Ibu Yesus datang kepada Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Saat Yesus untuk menyatakan kemuliaannya, waktu Tuhan saat itu sebenarnya belum tiba, itu kata Yesus. Tetapi lihat, sampai waktunya Yesus ini bisa sampai dinyatakan begitu rupa. Sampai dikatakan itulah, kita diperhatikan di sini ya, di dalam ayat 11. Kita ditunjukkan di sini ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama
dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dengan tanda ini murid-muridnya percaya kepada Yesus. Kekasih Tuhan, di sini kita lihat menjadi yang pertama, Yesus waktunya belum tiba, tetapi doa ibu kandungnya ini bisa mengubahnya. Kekasih Tuhan, kebenaran ini menunjukkan bahwa orang tua yang melahirkan kita itu kalau berdoa, ya pasti dari sanubari yang paling dalam, karena darah dagingnya. Nah ini, setulus sepenuh hati yang paling dalam seorang ibu. Tentunya saudara tahu lagu Doa Ibu. Doa Ibu ini lagu yang sangat-sangat menyentuh hati ya. Sampai saya lihat di YouTube ya, keyakinan lain pun menyanyikan doa ibu. Lihat, kalau saudara dengarkan doa ibu ini, kalimat demi kalimat sangat menyentuh, karena dari batin seorang ibu kandung darah daging sendiri. Kekasih Tuhan, lihat, bukankah firman Tuhan mengatakan, hormatilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu. Di sini bukan orang tua kandung, orang tua angkat pun hormatilah. Perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Panjang umur. Dan kalimat di belakangnya seringkali saya jarang memperhatikan. Iya, tetapi sekarang saya memperhatikan. Kalimat ini kalimat yang penting. Iya, supaya baik keadaanmu. Supaya baik keadaanmu. Nah ini seringkali tidak diucapkan. Supaya baik keadaanmu. Dan saya memperhatikan beberapa pengusaha, mereka diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Karena apa? Mereka sangat hormat kepada orang tua. Coba anak-anak sekarang ini, ada seorang ibu datang pada saya, Pak Sewi, anak saya ini sekarang ini sudah dewasa. Nakalnya minta ampun, banyak kasus sampai saya pusing 7 keliling. Tahu begitu dulu masih kecil, masih bayi, tak pites Pak Sewi. Sungguhan tak pites. Ya. Nah ini. Ya. Demikian juga ada. Ya, ibu cerita kepada saya, seorang ibu. Anak saya ini kalau saya nasihati, ya, bantah, keluar kata-kata kasar. Iya mah, ini kuping mah, duduk cantelan mah. Loh, sampai begitu. Tidak menghormati orang tua. Kekasih Tuhan, ada seorang pengusaha, saya tidak perlu sebutkan namanya, bersaksi. Dia baru tahu setelah dewasa bahwa dia itu anak angkat. Tetapi luar biasa. Ibunya yang sudah tua renta sakit, sekalipun dia tahu dia anak angkat, dia tetap memperhatikan, mengasihi. Ketika sakit didulang dengan penuh kasih, perhatian, padahal dia bos besar. Dia mau memperhatikan ibunya di kamar yang sedang sakit dan sudah tua renta. Coba saya banyak mendengar bagaimana seorang anak kepada orang tua kandungnya ketika sakit bentak-bentak, kadang sendok itu dengan kasar dijulurkan. Nah ini, pengusaha ini sangat diberkati Tuhan. Dia bersaksi bagaimana kebenaran, hormatilah orang tuamu. Dan lihat, engkau akan mendapat panjang umur. Nah ini yang seringkali tidak pernah diucapkan. Baik keadaanmu. Lihat, sampai begitu rupa Ibu Yesus, mereka kehabisan anggur. Sebetulnya bukan waktunya Yesus, tetapi karena permintaan dari ibu darah dagingnya sendiri menyentuh hatinya. Lihat, akhirnya ada Yesus, ada mujizat. Air itu diubahkan menjadi anggur. Dan lihat, anggur itu dari awal tetap enak. Perjalanan pesta enak,
sampai berakhir pesta juga tetap enak. Nah ini, sampai kita lihat pemimpin pesta itu tidak tahu dari mana, tapi pelayan tahu. Nah ini, mereka yang melayani itu ada hikmahnya, akan tahu. Mereka yang melayani di dalam kehidupannya, dia yang terbesar. Nah ini, ada jiwa yang melayani, bukan jiwa jadi bos, bukan jiwa yang mau jadi ya tuan. Nah, melayani. Dengan kita mau melayani dalam bentuk apapun, kita akan melihat. Ya, ini sudah kodrat yang Tuhan nyatakan. Setiap orang yang melayani, dia akan melihat hal-hal yang baru. Seperti pelayan-pelayan ini, melihat mujizat air menjadi anggur. Demikian juga kalau kita melayani, lihat Tuhan akan buka keran-keran baru bagi kita. Karena ada jiwa melayani. Dengan jiwa melayani itu adalah satu karakter memberi. Nah, orang yang suka memberi baik bentuk apapun, itu jiwanya lebih sehat. Ya, dan pikirannya lebih terbuka. Dan dia bisa mendapat apa yang menjadi pesan inspirasi. Ya, dengan demikian maka sesuai dengan kodrat alami, dia akan dimuliakan. Itu kodrat alami loh. Yang rendah hati, yang melayani, ya pasti dia akan mendapat pengangkatan. Nah, apalagi di dalam Tuhan, Tuhan akan angkat, Tuhan akan muliakan. Ini Tuhan yang memberikan pahala. Lihat kekasih Tuhan di sini. Undang Yesus. Undang Yesus. Ini pesta pernikahan ya. Bukan kemudian kita buat ya kartu undang pesta pernikahan kepada Yesus Kristus di surga. Tukang pos bingung surga yang mana? Ya, di alamat mana, jalan apa, kota apa? Ya, pasti bingung. Nah, ini maksudnya seringkali dalam pemberkatan pernikahan, saya sering memberitahu. Ketika engkau mempelai, ya, suami istri, calon suami istri yang akan dikuduskan menjadi satu keluarga. Saya katakan ketika engkau menerima berkat mempelai, disitulah ambil komitmen berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini. Bangun mesbah keluarga. Bangun mesbah keluarga. Jangan nanti kalau punya anak, nanti kalau anak sudah gede, nanti kalau punya cucu, nanti kapan? Komitmen ketika menerima berkat mempelai, yaitu membangun mesbah keluarga. Mesbah keluarga menghadirkan Yesus. Di dalam mesbah keluarga itu ada puji-pujian, ada firman Tuhan dibacakan, diperkatakan, ada pembelajaran firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, ada doa syafaat, demikian juga ada pujian kami memuji kebesaran Tuhan. Lihat, 2-3 orang berkumpul atas nama Yesus, Yesus hadir. Bahkan dikatakan dalam Injil Matius, doa sepakat. Dengan sepakat, firman Tuhan katakan apa? Sesungguhnya apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Sampai begitu dahsyatnya doa sepakat itu. Saya ingat ada suami istri di mana istrinya kena kanker. Ya, mereka pegang kebenaran firman Tuhan ini. Mereka berdoa sepakat setiap hari. Tuhan tolong. Ya Tuhan tolong. Tuhan tolong. Dan mujizat terjadi, kanker itu sembuh. Nah, kekasih Tuhan, ini pentingnya mesbah keluarga. Nah, di sini ada Yesus, ada pertolongan. Ada Yesus, ada mujizat. Ini kebenaran firman Tuhan. Kekasih Tuhan, kapan lagi? Sekarang ini kebenaran firman Tuhan disampaikan. Kalau selama ini saudara masing-masing repot dengan dirinya sendiri, tidak pernah berdoa dengan keluarga saudara, mari belajar bersama
orang tua dengan anak-anak kumpul berdoa, menghadirkan Yesus. Ya, Yesus sendiri mengatakan 2-3 orang berkumpul atas namaku, Yesus hadir. Jadi dia mau hadir. Dia mau hadir. Karena kita melakukan apa yang ditunjukkan caranya. Bukan kita ini, siapa kita menghadirkan Yesus? Ya bukan itu maksudnya. Kita pakai cara Yesus yang Yesus sudah tunjukkan bagaimana supaya dia hadir. Yaitu 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Yesus hadir, itu dia yang bilang sendiri. Bukan kita ini sombong, siapa kita ini kok undang menghadirkan Yesus. Bukan, itu Yesus sendiri yang menunjukkan caranya. Bahkan Yesus mengatakan kalau engkau berdoa, bahkan ditegaskan sesungguhnya, Injil Matius 18. Lihat di situ. Sesungguhnya, tenan. Sampai Yesus harus bilang tenan. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Lihat, siapa kita ini? Sesungguhnya, sampai dikatakan sesungguhnya. Apa yang kamu ikat, kamu bukan pertapa-pertapa di goa, bukan orang-orang suci, bukan pendeta-pendeta internasional, penginjil-penginjil internasional, atau malaikat-malaikat suci. Tidak. Sesungguhnya kamu berdoa kalau apa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Bukankah ini luar biasa dahsyat? Kalau kita mau datang di bawah kaki Tuhan. Ini ada Yesus, ada pertolongan. Ada Yesus, ada mujizat. Mungkin ada yang mengatakan, mosok Pak Sewi. Loh kok mosok? Ya, kalau engkau melakukan sungguh-sungguh, sesungguhnya, kebenaran itu pasti. Pasti. Bukan kalimat-kalimat yang indah, yang muluk-muluk, yang hanya untuk menghibur. Tidak. Yesus sendiri yang menjamin dengan dirinya, pengorbanannya di kayu salib. Nah, kekasih Tuhan, kebenaran ini, kebenaran hakiki. Lihat di segala aspek hidup saudara. Kalau seperti pesta pernikahan di Kana ini, yang pertama anggur yang manis, setelah itu yang biasa-biasa. Tetapi kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dalam situasi kondisi apapun, dalam keterbatasan kita ini, apalagi COVID-19 ini, kita melihat begitu sangat jelasnya di hadapan mata kita bahwa manusia itu terbatas. COVID-19 yang meningkat ini, coba lihat negara-negara besar, teknologi canggih medis kedokteran, seperti Amerika Serikat, Eropa. Lihat, bahkan Inggris sekarang ini malah lebih parah lagi dengan varian baru 70%. Daya tularnya begitu kuat. Saya melihat di televisi, ya ada beberapa negara itu sampai kewalahan. Sampai jenazah-jenazah itu ada di jalan-jalan. Ya, ada di trotoar, ada di depan toko, tidak terurus. Sampai begitu banyaknya jenazah. Tidak usah jauh-jauh seperti di Indonesia ini saja kita lihat. Sampai ya lahan-lahan pemakaman sampai ya kehabisan untuk menampung yang meninggal karena COVID-19 ini. Nah, lihat saudara, negara besar Amerika Serikat, Eropa, yang tewas itu sampai begitu banyak. Ya, dan yang mati pun begitu banyak. Bukan hitungan puluhan, jutaan. Yang tewas pun ratusan. Sampai sekarang pun tidak ditemukan obat yang tepat yang bisa mematikan virus COVID-19. Yang bisa dibuat adalah antibodinya, yang bisa dibuat vaksinnya, kekebalannya. Tapi si virusnya itu tidak bisa dimatikan. Bahkan tambah ganas sampai sekarang ini. Lihat dari bulan Maret tahun lalu sampai sekarang. Iya. Vaksin diciptakan untuk menghadapi virus yang dalam level yang bulan Maret mungkin sampai sekian bulan. Loh, sekarang ini virusnya ganas. Nah, bayangkan vaksin ini apa efektif atau tidak? Nah, kita berdoa. Berdoa, karena vaksin sekarang ini untuk penelitian yang lalu-lalu. Nah, sekarang ini virus ini tambah ganas. 70%, tapi Indonesia belum masuk ya.
Baru di Inggris dan beberapa negara seperti Singapura pun sudah masuk varian baru yang ganas ini. Nah, di sini kita berdoa supaya vaksin yang sudah ada di Indonesia ini diberkati Tuhan. Saya yakin kalau semua berdoa, kita cinta tanah air Indonesia ini, pemerintah juga kita doakan, presiden, menteri, pejabat-pejabat, supaya mereka diberi hikmat bagaimana supaya teratasi wabah ini. Demikian para medis dengan menangani ya masalah-masalah ini diberi hikmat. Kita berdoa untuk bangsa negara kita Indonesia. Di dalam 1 Timotius pasal 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Kita berdoa untuk pembesar-pembesar, ya petinggi-petinggi negara ini, untuk semua orang. Dikatakan apa? Itu yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau kita mau sesuatu yang baik dan berkenan kepada Tuhan, setiap hari kita mendoakan. Kita kan setiap hari berdoa untuk permohonan, ucapan syukur, doa syafaat. Nah, bawa bangsa negara kita yang kita cintai ini, supaya Tuhan tolong ya, kita lihat supaya NKRI tetap ya terjaga, puji Tuhan. Nah, mari kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini tanamkan. Ada Yesus, ada pertolongan. Ada Yesus, ada mujizat. Dan kita lihat di dalam seluruh aspek kehidupan kita ini, sekalipun wabah COVID-19 yang semakin meningkat ini, kita tetap di dalam kasih karunia Tuhan. Karena yang menjadi utama dalam hidup kita adalah Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Yesus Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita datang kepada Yesus Kristus. Di sini kita akan melihat ada Yesus, ada pertolongan. Ada Yesus, ada mujizat. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa surgawi, kebenaran firman Tuhan sudah kami dengar pada saat ini. Sebagai hamba Tuhan kami berdoa untuk setiap pribadi, sesuai kebenaran firman-Mu, firman Tuhan disampaikan dan disembuhkan mereka yang mendengar firman Tuhan. Saat ini mungkin ada yang mempunyai masalah pribadi, keluarga, pekerjaan, dan mungkin ada yang sakit pada saat ini. Tuhan, kami mempunyai keyakinan Tuhan yang berdaulat. Kami manusia biasa terbatas. Kami sebagai umat, sebagai hamba Tuhan memohon, hati Tuhan baik, hati Tuhan penuh belas kasihan dan penuh kasih, maha penyayang, sesuai apa yang dikatakan oleh penatua Yakobus di dalam surat Yakobus. Tuhan itu penuh belas kasihan dan maha penyayang. Itu hati Tuhan. Saat ini kami mohon Yesus Kristus, dengan sepenuh hati kami, jiwa kami, seantero hidup kami sebagai hamba Tuhan, kami berseru kepada setiap pribadi pada saat ini, sesuai kebenaran firman Tuhan, disampaikan firman Tuhan, disembuhkan setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan dan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan mengalir kepada setiap pribadi pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan mengalir pada saat ini. Yang mengalami masalah pribadi, keluarga, pekerjaan, ditolong Tuhan, dibukakan jalan, diberikan pencerahan. Yang sakit pada saat ini Tuhan, kebenaran firman-Mu sangat banyak menyebutkan, ya Tuhanlah yang bisa menyembuhkan. Tuhan adalah tabib di atas tabib, kami mengakui itu, yaitu Yesus Kristus yang tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Yesus yang berkorban di kayu salib. Yesus menanggung dosa, sakit, penyakit, dan kelemahan kami. Bahkan Yesus memberkati. Oleh bilur-bilur Yesus kami yang percaya disembuhkan. Kami yakin kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkati bangsa negara kami Indonesia. Kami cinta tanah air. Mari Tuhan, wabah bisa teratasi. Vaksin yang sudah ada efektif Tuhan menolong supaya kami mempunyai antibodi kekebalan. Tuhan tolong negara kami tetap NKRI dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus
menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati, puji Tuhan.